di hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin di antara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silakan dimakan Bu. Ya tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi nah oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya, Bang Damai Harilubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang, ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Ada terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusir-ngusiri projo itu karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu, betul nggak? Nah selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah kami disitulah kami duduk gitu ya. Nah bertiga, saya kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga Bang, ada ketegangan ya, harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah yang uniknya begini ya, ini tumben-tumben yang biasanya cerewet, Bang Damai Harilubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet, untuk apa tambah-tambah begitu kali kan. Istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sangat hati-hati ya, Anda itu paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kemarin ya tanggal 17 April 2025, tim TPUA yang pengen banget ngelihat ijazah asli Pak Jokowi datang ke kediaman Pak Jokowi. Keadaannya riuh karena kedatangan mereka ya, tapi tetap diterima baik oleh Pak Jokowi. Dan tadi merupakan salah satu kesan ya dari salah satu perwakilan TPUA yang diterima Pak Jokowi, dan ternyata kesannya buat mereka itu ya positif lah. Artinya Pak Jokowi menerima tamu, menghormati tamu siapapun dia pembenci, penyinyir, pembitnah, tetap diterima sama Pak Jokowi lah. Tapi kita nggak tahu ya maksud beliau ini bagaimana ya. Artinya gini,
Kenapa beliau menghormati tamu? Padahal orang-orang itu ya udahlah, kita tahu lah bahwasanya nggak suka bener sama Pak Jokowi, tapi tetap diberikan kesan yang baik sama Pak Jokowi bahwasannya tamu tuh memang harus dihormati. Dan gue pernah juga dengar dari Ustadz itu emang begitu ajaran dari Islam begitu. Walaupun kita udah sebel sama orang ketika datang bertamu ke rumah kita ya tetaplah kita hormatin. Itulah salut kita sama Pak Jokowi. Artinya ya alhamdulillah ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi menyambut kedatangan tim TPUA itu memberi kesan yang baik juga. Ya, walaupun Pak Jokowi dengan secara tegas nolak ijazahnya ditunjukkan kepada mereka karena ya Pak Jokowi nggak punya kewajiban apa-apa untuk menunjukkan ke mereka dan itu haknya Pak Jokowi terserah mau dikasih unjuk apa kagak. Nah selanjutnya nih ada video dari Roy Suryo yang kayaknya dia lebih baik damai deh daripada lewat jalur hukum. Tapi apa daya sudah terlanjur jadi bubur fitnah, jadi bahan fitnah justru ya. Kalau kita lihat tuh ya bahwasannya orang-orang udah menuduhkan bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang ijazahnya palsu. Padahal semua pihak udah menyatakan. UGM udah bilang Pak Jokowi lulus. Teman-temannya juga udah pada bilang ya mereka itu bareng-bareng bersama gitu. Bahkan sampai lulus ya. Dan ada cerita-cerita macam-macam dari teman-temannya yang memang real Pak Jokowi itu lulus dari Universitas Gajah Mada. Tapi kan tetap aja mereka-mereka ini selalu aja mengucapkan bahwasanya ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Sampai pun mereka penasaran, datanglah ke rumah Pak Jokowi dan diterima baik ya. Mari kita simak video berikutnya. Let's go. Cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya, padahal ya UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetap aja kan nggak percaya kalau pada yang pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetap bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas. Coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja apa nganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua ngerasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf-maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih?
heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas, nih udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau nggak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan nggak ada isinya. Sampaikan